Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga episode 391 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Racun beracun sederhana ini mematikan bagi orang lain, tetapi bagi Adler Wolf, itu hanyalah sepotong kue. Segera, beberapa bawahan Adler Wolf yang terluka oleh racun kembali normal. Adler Wolf bangkit dan melihat sekeliling dengan tajam. Pada saat ini, ribuan wanita, anak-anak dan anak-anak telah berhenti bekerja, tetapi menatap Adler Wolf dengan mata terbakar. Tatapan matanya agak rumit, seperti pemujaan, keraguan, kejutan, dan saya tidak mengerti. Saya pikir Anda semua harus tahu apa yang saya miliki di tangan saya, dan dengan ini, saya akan mengulanginya lagi. Putra pemilik desa Anda, gadis, seseorang yang bukan milik saya terbunuh. Pesawat kami baru saja mendarat, dan saya kembali kali ini untuk membersihkan beberapa pemberontak di sekte. Saya harap semua orang mengerti. Adler Wolf sangat pintar. Kuali Wan Gu ini adalah kuali Wan Gu yang diberikan kepada Adler Wolf oleh Tuan Adler Wolf. Pada saat itu Tuan Kuali tidak mengatakan dari mana kuali Wan Gu ini berasal. Tetapi Adler Wolf baru saja mendengar beberapa kata dari mulut sekelompok orang ini. Tampaknya posisi pemimpin saat ini Van des Welu sebagai pemimpin tidak benar, dan dia telah merebut kekuasaan dari pemimpin lama. Kebetulan 10.000 Gu Cauldron tidak diteruskan ke Van des Welu. Oleh karena itu, posisi pemimpin Van des Welu selalu berada di bawah nama yang tepat, dan kata-katanya tidak mulus. Meskipun Van des Welu telah mengendalikan sekte Miao Jianggu selama lebih dari 10 tahun, dan kekuatan pemimpin lama hampir dilenyapkan, orang-orang dari desa Miao Jiang masih belum terlalu yakin dengan Van des Welu. Dalam hal ini, Adler Wolf berpikir untuk memanfaatkan kekuatannya dan menggunakan orang-orang ini untuk melawan. Orang-orang di sekitarnya sedikit skeptis. Kamu, kuali 10.000 Gu Anda diturunkan kepada Anda oleh Master Sekte Lama. Atau bagaimana menurut Anda? Adler Wolf tidak menanggapi langsung kata-kata orang-orang ini, tetapi alih-alih mengajukan pertanyaan. Apakah pemimpin lama itu hidup atau mati? Sudut mulut Adler Wolf berkedut, dan dia melirik orang-orang muda di belakang kerumunan. Dia berkata, aku seharusnya tidak mati. Lebih baik disiksa oleh Van des Welu. Tidak masalah apakah pemimpin tua itu benar-benar mati atau tidak kematian, izinkan saya mengatakan ini dulu, setidaknya bisa memecahkan situasi saat ini. Sekarang, menghubungkan bagian depan dan belakang, Adler Wolf tampaknya memahami sesuatu. Sang ibu meninggalkan petunjuk dalam video, mengatakan bahwa dia memiliki kebaikan kepada sekte Gu sebelumnya. Dan sekarang sepertinya itu harus dengan pemimpin lama, kan? Baik Van des Welu dan Cabrado Welu memiliki kebajikan seperti itu, dan ibu mereka harus membenci mereka. Dalam hal ini, Adler Wolf tidak memiliki beban di hatinya ketika dia mulai. Jangan dengarkan dia. Dia jelas-jelas berbicara omong kosong. Ya, jelas bahwa dia membunuh putra penguasa desa Tenesa di Xiazigou kemarin. Kamu harus setia kepada pemimpin. Anak-anak muda baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba ada yang tidak beres. Putra penguasa desa King Tenesa terbunuh dan baru ditemukan pada siang hari. Apalagi, berita itu diblokir. Bagaimana bisa utusan khusus yang dikirim oleh tuannya begitu? Jelas, di kerumunan di sekitarnya, masih banyak orang pintar yang langsung menjawab, tidak, sebagai utusan khusus Master Sekte, bukankah Anda datang ke sini hari ini? Bagaimana Anda tahu bahwa putra penguasa desa terbunuh di Xiazigou? Itu benar, aku memikirkannya, putra Zaizu mungkin dibunuh oleh mereka. Tunggu sebentar, bau cacingku mendeteksi bau itu, itu mereka. Sial, kami benar-benar digunakan. Pemimpin membunuh putranya, pada gilirannya menjebak Tuan Muda Wolf. Sangat menjengkelkan, mari kita pergi bersama dan membunuh mereka. Situasi di sekitar mereka terbalik dalam sekejap, dan ribuan orang tiba-tiba berbalik, membawa cangkul di tangan mereka, dan dengan keras menyerang mereka. Beberapa orang dewasa muda di luar kerumunan menabrak. Apakah kamu gila? Kami adalah utusan khusus pemimpin, bukti apa yang kamu miliki? Aduh, kepalaku, tunggu, pemimpin akan membunuh kalian semua.
Di luar kerumunan, 5 atau 6 utusan khusus, melihat situasinya tidak benar, berencana untuk melarikan diri dan pergi. Tetapi dalam sekejap, dia dikepung oleh sekelompok orang ini, dipukuli oleh sekelompok orang, dan dihancurkan sampai mati. Dalam waktu kurang dari 3 menit, krisis di tempat itu sepenuhnya diselesaikan. Joeler Saha, Baltazar, Melissa Bain dan yang lainnya melihat situasi di depan mereka, mata terkejut mereka hampir jatuh. Tuan Muda Wolf, apakah ini baik-baik saja? Joeler Saha mengagumi lemparan 5 tubuh, awalnya mengira itu akan menjadi jalan buntu jarak dekat, tetapi Adler Wolf menyelesaikan krisis tanpa seorang prajurit pun. Melissa Bain ada di sampingnya, ekspresi lega muncul di matanya, dan dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Tuan Muda memang Tuan Muda. Inilah pria yang layak diikuti. Beberapa utusan khusus yang dikirim oleh Van de Swelu dihancurkan sampai mati, dan kerumunan di sekitarnya menjadi tenang dan ragu-ragu selama beberapa detik. Saat berikutnya, semua orang berlutut serempak, temui pemimpin baru, tolong Tuan Muda Wolf sebagai pemimpin lama. Balas dendam, Tuan Muda Wolf, tolong balaskan dendam pemimpin lama. Tuan Muda Wolf, balas dendam desa King Tenesa. Balas dendam putri penguasa desa. Suara semua orang berangsur-angsur menjadi bulat, dan suara mereka mengguncang langit. Meski hanya sekelompok perempuan dan anak-anak, momentum mereka sama sekali tidak rendah. Sudut mulut Adler Wolf tersenyum, peran kuali 10.000 Gu sangat diperbesar, yang merupakan sesuatu yang tidak diharapkan Adler Wolf. Air dapat membawa perahu dan membalikkannya, ini adalah pepatah lama. Percikan kecil ini, jika digunakan dengan baik, dapat sepenuhnya menyalakan api padang rumput. Semuanya, saya dapat memahami perasaan Anda dengan sangat baik. Tapi saya masih menghadapi beberapa masalah. Desa Miaojiang, hanya kalian berdua desa yang mendukungnya, itu tidak cukup, dan tim saya juga sangat terbatas. Awalnya saya berencana untuk menyerang, tetapi sekarang ada begitu banyak kebisingan, tidak mudah untuk melakukannya. Ini adalah kelemahan Adler Wolf yang disengaja. Orang-orang biasa ini menjawab dengan suara nyaring, Tuan Muda Wolf, jangan khawatir, Tuan Tong dan sebagian besar kepala desa memiliki hubungan yang baik. Semua orang ditekan oleh Van de Swelu, dan mereka sudah tidak puas dengan Van de Swelu. Hari ini adalah hari pernikahan orang suci. Sebagian besar pemilik desa akan hadir, kami akan menghubungi pemilik desa lainnya, bagaimana jika membantu Tuan Muda Wolf untuk mengalahkan Van de Swelu bersama-sama. Ya, kami akan memberitahu orang-orang kami untuk dihubungi. Tuan Muda Wolf, yakinlah, saya pikir semua orang akan acuh tak acuh. Memilih untuk mendukung Anda tanpa ragu-ragu. Kata-kata itu jatuh, dan banyak orang di tempat kejadian mengeluarkan seruling bambu dan siulan berbentuk aneh, meletakkannya di bibir mereka, dan membuat serangkaian tajam terdengar. Di pegunungan dan hutan, suaranya dengan cepat menyebar ke kejauhan. Senyum muncul di wajah Adler Wolf, itu berhasil. Selama Miaojiang ada di pihaknya, maka semuanya akan terpecahkan. Namun, yang membuat Adler Wolf sedikit khawatir adalah bahwa Charles benar-benar mengedepankan tanggal pernikahan, dan akan menikahi Melvin Jin malam ini. Jika dia datang selangkah kemudian, saya khawatir Melvin Jin benar-benar akan diambil oleh Charles. Kalau begitu, terima kasih semuanya. Ayo pergi dulu, bagaimana kalau kalian datang nanti? Adler Wolf menyapa semua orang, dan segera meninggalkan tempat itu bersama Limo, Melissa Bain dan yang lainnya, menuju markas sekte Miaojianggu. Dan pada saat ini, markas sekte Miaojianggu, di pavilion dan pavilion, terang benderang. Pemandangannya penuh dengan orang, lampunya terang, dan pemandangannya penuh kegembiraan. Ini adalah adegan pernikahan besar. Protagonisnya adalah Charles dan Melvin Jin, Charles bangga, dan Melvin Jin khawatir. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Semua pengaturan di tempat sedang dipercepat. Tapi Charles masih sedikit gelisah, dan berbalik untuk bertanya kepada Van de Swelu, Tuan Welu, berapa lama sampai pernikahan dimulai? Ekspresi Van de Swelu tidak banyak berubah. Yang mulia, jangan terlalu cemas, sekarang kita bisa menunggu waktu yang baik, kita bisa mengadakan pernikahan. Charles melirik matahari terbenam, dan wajahnya menjadi semakin terganggu. Tuan Welu, jangan menunggu waktu yang baik. Mari kita mulai sekarang. Pernikahan selesai, dan kamar pengantin akan segera. Lalu bagaimana kalau kita menandatangani kontrak? Putri Aina membocorkan rahasia di daerah Yunmeng, dan Charles sangat khawatir tentang Adler Wolf. Orang itu Adler Wolf dikelilingi oleh para ahli seperti awan,
jika dia tidak bermain kartu menurut akal sehat, itu akan merepotkan. Van de Swelu tidak bisa menahan cemberut. Yang mulia, apakah Anda tidak terburu-buru saat ini? Bagaimanapun, Vivian Ross juga adalah orang suci dari sekte Gu saya, jadi dia tidak bisa menikah seperti ini. Setelah jeda, Van de Swelu melanjutkan. Yang mulia khawatir tentang Adler Wolf. Jangan khawatir, saya telah mengirim setidaknya 1000 orang untuk mencegat Adler Wolf. Bahkan jika dia tahu berita itu, dia akan segera datang, setidaknya dia akan tiba besok. Semua orang tua, lemah, sakit, dan cacat itu terbunuh. Berbicara tentang Adler Wolf, otot-otot di wajah Van de Swelu berkedut hebat. Adler Wolf ini telah menghancurkan banyak Gu sekte. Ketika mereka masih di Yuncheng pada waktu itu, sekte Gu awalnya berencana untuk menyerang Tuan Mark, untuk menyingkirkan bos di wilayah barat daya, dan untuk membuka jalan bagi rencana tindak lanjut. Namun, racun Gu, keracunan dan pembunuhan yang diatur oleh sekte Gu semuanya dihancurkan oleh Adler Wolf. Bahkan Melvin Jin pergi untuk membunuhnya, tetapi bahkan jika dia tidak berhasil, dia menjebak dirinya sendiri. Melvin Jin juga jatuh cinta pada Adler Wolf. Berita ini, meskipun Melvin Jin memerintahkannya untuk diblokir, tetapi Van de Swelu samar-samar mengetahuinya melalui saluran lain. Kemudian, ketika Cabrado Welu merampok kotak tulang, dia terbunuh. Tidak ada bukti bahwa Adler Wolf melakukannya. Namun, Cabrado Welu tahu bahwa tidak mungkin melakukannya dengan Melvin Jin sendirian. Bagaimanapun juga, Melvin Jin memiliki racun beracun yang diatur oleh Van de Swelu di tubuhnya. Tapi Cabrado Welu sudah mati, ibu beracun Gu tidak dihancurkan, dan hanya Adler Wolf yang bisa melakukannya. Cabrado Welu adalah satu-satunya pewaris Van de Swelu, dan dia dibunuh oleh Adler Wolf. Ini adalah hal yang tak ada habisnya. Terlebih lagi, Adler Wolf mengganggu semua rencana ekspansi yang awalnya ditetapkan oleh sekte Gu, dan Cabrado Welu tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan Charles dan sangat pasif. Adler Wolf, kamu harus mati cepat atau lambat. Musuh dari musuh adalah teman. Bukankah Melvin Jin menyukai Adler Wolf? Nah, maka kursi ini akan mengawinkan Melvin Jin dengan lelaki tua Charles. Setelah orang-orang Charles membantunya menyingkirkan lawan-lawan itu, Melvin Jin dan Charles akan ketika mereka berada di kamar pengantin, bisakah Charles masih menanggung racun dari tubuh Melvin Jin? Mendengar bahwa Van de Swelu memiliki pengaturan lain, Charles menghela nafas lega, benarkah? Hanya orang biasa yang maju ke depan. Agak sulit untuk menghentikan Adler Wolf. Bahkan jika Adler Wolf tidak membunuh orang biasa itu, melewati mereka secara langsung tidak terlalu sulit. Sudut mulut Van de Swelu berkedut, jangan khawatir tentang pangeran ini. Saya tidak mengatakan bahwa saya hanya menyiapkan penyergapan seperti ini. Jangan lupa, ini adalah wilayah saya. Menggunakan pisau untuk membunuh orang adalah apa Van de Swelu adalah yang terbaik. Saat itu, ketika dia mengambil inisiatif melawan sekte lama, Van de Swelu mengambil keuntungan dari musuh Master Sekte lama, dan kemudian mengambil posisi sebagai Master Sekte. Sangat disayangkan bahwa, setelah bertahun-tahun, Van de Swelu belum menemukan di mana kuali 10.000 Gu berada. Van de Swelu melirik adegan pernikahan, dan di belakang meja anggur, ada 2 atau 3 pemilik desa, dan beberapa Master Gu, seperti Biksu Buddha, yang mulia, Anda tidak perlu khawatir tentang urusan Adler Wolf. Tapi urusanku, bisakah kamu membiarkan bawahanmu melakukannya? 45 kepala desa dalam daftar harus mati. Ini kesepakatan. Van de Swelu menikahi Melvin Jin, orang suci dari sekte Gu, dengan Charles, dan omong-omong, menandatangani perjanjian pengembangan mineral untuk publik dengan Charles. Dan sebagai hadiah, para master di bawah Charles mengambil tindakan untuk membantu Van de Swelu membersihkan penduduk desa yang menentang kultus Gu. Pernikahan hari ini terlihat sangat meriah, tetapi sebenarnya itu adalah arus bawah. Menggunakan ini sebagai alasan untuk memanggil pemilik desa itu, pada kenyataannya, ratusan master dari Van de Swelu dan Charles telah diatur. Charles melihat sekeliling dengan tajam, sudut mulutnya berkedut, dan akhirnya ragu-ragu, Tuan Welu, jangan khawatir. Biarkan Vivian Ross keluar dulu, kita akan segera mengadakan upacara. Pemujaan langit dan bumi sudah berakhir. Ketika saya memasuki kamar pengantin, bawahan saya akan segera melakukannya. Charles dan Van de Swelu adalah 2 rubah tua, keduanya tersenyum satu sama lain di permukaan, tetapi mereka saling menghitung sepanjang waktu, dan keduanya tidak bersedia tertinggal. Ekspresi kekejaman melintas di mata Van de Swelu,
dan dia akhirnya menggertakkan giginya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Oke. Kalau begitu, sesuai keinginan pangeran, mari kita mulai upacara segera." Van de Swelu meraih mikrofon dari pendeta di sebelahnya. "Semuanya, saya mengumumkan bahwa upacara pernikahan Yang Mulia Pangeran Charles dan Santo Sekte Gu saya Melvin Jin akan dimulai sekarang. Saya memiliki pengantin yang cantik Melvin Jin." Adegan pernikahan diatur di aula pengorbanan terbesar di Sekte Gu. Aula ini tidak tertutup, hanya dibangun atap, tapi areanya memang cukup luas. Dari ruang samping, Melvin Jin, dengan tudung merah, didukung oleh beberapa master wanita yang kuat, dan berjalan menuju panggung. Meskipun Melvin Jin penuh dengan keengganan, dia melihat bahwa di jendela di lantai 2 istana, beberapa pria ganas dan kuat memegang pedang dingin di leher Tuan Helbert Boyle. Melvin Jin hanya bisa melangkah maju tanpa daya. Dalam hati saya diam-diam menantikannya. Adler Wolf, penjahat yang sudah mati, tidak tahu apakah dia telah menerima suratnya. Jika dia datang lagi, dia akan benar-benar menikahi lelaki tua ini. Van de Swelu mengumumkan akhir, dan berjalan menuju bagian bawah panggung. Ketika melewati Melvin Jin, dia membisikkan peringatan di telinga Melvin Jin. "Melvin Jin, kamu lebih baik tenang. Jika tidak, bukan hanya tuanmu kamu mati, dan bawahanmu, jangan berharap Adler Wolf datang, bahkan jika dia datang, dia akan mati." Lihat pengaturan di sekitarnya. Di lantai 2 aula, jendela-jendela itu semuanya berkilauan dengan cahaya dingin. Jika 10.000 anak panah ditembakkan secara serempak, bahkan kekuatan pada tahap kelima Yuan Wu mungkin tidak dapat melarikan diri, bukan? Melvin Jin memadat di dalam hatinya, jika Adler Wolf benar-benar datang, bukankah itu akan membawa Adler Wolf ke situasi yang sangat berbahaya? Apakah Anda mencoba untuk menyakiti Adler Wolf? Melvin Jin sedikit tidak mau di hatinya, tetapi dalam keadaan saat ini, Melvin Jin tidak bisa dibiarkan berpikir terlalu banyak. Charles datang, meraih pergelangan tangan Melvin Jin, dan berkata kepada pendeta di sebelahnya, "Mari kita mulai upacaranya." Charles menatap Melvin Jin dengan tamak, "Keindahan oriental yang begitu indah, aku belum mencobanya, hehe." Imam segera mengambil mikrofon. "Saya mengumumkan bahwa pernikahan Yang Mulia Pangeran dan Gadis Suci secara resmi dimulai, menyembah langit dan bumi." Upacara tradisional, kata-kata pengorbanan adalah baru saja berteriak, dan pagar di luar aula setelah dihancurkan berkeping-keping oleh pemboman yang kejam. Para pengawal di gerbang Sekte Gu dihancurkan dan terbang ke aula. "Siapa yang memberimu nyali? Berani merampok istriku?" Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ledakan tiba-tiba menyebabkan begitu banyak ahli di tempat kejadian tercengang selama 0,1 detik sebelum mereka bereaksi. "Ada penyusup, lindungi pemimpinnya. Lindungi Yang Mulia." Bawahan Bu Sekte dan Charles mulai bergerak, dan masing-masing berkumpul di sekitar Van de Swelu dan Charles. Hari ini, Van de Swelu berada di tengah pembantaian yang mengerikan. Dengan dalih pernikahan Melvin Jin, dia mengumpulkan pemilik desa di sini, dan mereka yang mematuhi saya akan makmur, dan mereka yang menentang saya akan binasa. Siapapun yang menolak untuk menerima, bunuh siapapun. Ini direncanakan oleh Van de Swelu dan Charles, tetapi sekarang Van de Swelu belum dimulai, seseorang telah menerobos terlebih dahulu. Semua orang melihat keluar pagar serempak dua sosok berjalan dengan tenang ke aula langkah demi langkah, satu berdiri di belakangnya dengan tangan di belakangnya, dan yang lainnya memiliki dua pisau perang tertancap di belakang punggungnya. Kedua pemuda itu melangkah ke aula, seperti dua pisau perang, dengan aura pembunuh. Itu tidak lain adalah Adler Wolf dan Limu. Saat dia melihat Adler Wolf, murid-murid Charles tidak bisa menahan diri untuk menyusut untuk sementara waktu, dan dia menghirup udara dingin. Ini Adler Wolf. Untuk pertama kalinya, mata Charles menyapu Van de Swelu. Bukankah Van de Swelu mengatakan bahwa Adler Wolf akan dicegat oleh orang-orang yang diatur oleh Van de Swelu? Mengapa Adler Wolf menerobos masuk sebelum hari gelap? Menikah di tempat benar-benar mendominasi. Melvin Jin di atas panggung juga melihat Adler Wolf, kejutan melintas di matanya, dan dia mengangkat jilbab. "Suamiku, kamu akhirnya di sini, hebat." Tapi kejutan di wajah Melvin Jin hanya setelah beberapa detik, dia berhenti segera. Tiba-tiba memikirkan pemanah yang diatur oleh Van de Swelu di lantai 2, wajahnya menjadi pucat, dan dia berteriak dengan lembut, "Suami, lari." Ada penyergapan di sini. Saat berbicara, Melvin Jin dia menendang pergelangan kakinya di tanah dan berencana untuk bergegas menuju Adler Wolf. Namun, meskipun Melvin Jin sekarang dilengkapi dengan perangkat senjata sumber,
karena fisiknya, dia hanya kekuatan dari senjata sumber tahap keempat. Charles telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan beberapa bawahan Charles dengan mudah menghentikan Melvin Jin di atas panggung. Di bawah aula, Van de Swelu dan sekelompok Master Yuan Wu bahkan lebih, dengan 3 lantai dalam dan 3 lantai luar dikelilingi oleh Adler Wolf. Melarikan diri. Adler Wolf, Adler Wolf, aku tidak menyangka kamu benar-benar berani datang. Apakah kamu masih ingin pergi ketika kamu di sini? Lihat paket mewah yang aku siapkan untukmu. Petik 2. Van de Swelu mundur selangkah. Sambil merentangkan tangannya, dia memberi isyarat. Sebagian besar dari ratusan kekuatan di sekitarnya berasal dari tingkat ketiga dan keempat Yuan Wu, dan beberapa patriark adalah penguasa tingkat kelima Yuan Wu. Di lantai 2, ada banyak busur baja yang disempurnakan, dan baut panah terkunci pada Adler Wolf dan Limu. Situasi seperti itu adalah jalan buntu bagi Adler Wolf dan Limu. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, dan dia melihat sekeliling dengan ringan. Apakah saya mengatakan saya akan melarikan diri? Hari ini, Tuan muda ini ingin mengambil alih Sekte Gu secara menyeluruh. Adapun kamu bisa keluar. Mendengar kata-kata Adler Wolf, Van de Swelu dia tertegun selama 2 detik, dan kemudian melompat dari tempat seperti kucing yang ekornya diinjak. Sialan. Apakah kamu sakit di kepala, keponakan Cabrado Welu, dan 5 bocah racun, bagaimana kamu bisa berani menjadi sombong di wilayahku? Hanya kalian berdua, ambil alih dengan mulutmu. Ratusan orang kuat di tempat kejadian mengepung dan menekan, bahkan jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk mengambil inisiatif ke desa-desa itu, ditambah kekuatan Charles, untuk mengepung dan menekan Adler Wolf apakah satu tidak cukup? Van de Swelu sangat bangga. Jika dia bisa menyelesaikan 2 masalah serius pada saat yang sama malam ini, Sekte Gu akan sepenuhnya di bawah kendalinya mulai sekarang. Berlutut dan bertobatlah untuk keponakanku yang sudah meninggal. Mungkin suasana hatiku akan lebih baik dan meninggalkanmu seluruh tubuh. Van de Swelu dengan dingin menatap Adler Wolf, yang dikelilingi olehnya, seolah-olah semuanya ada di tangannya. Charles juga turun dari panggung dan menatap Adler Wolf dengan wajah muram. Adler Wolf. Aku tidak menyangka kamu berani membunuh di sini sendirian, kamu benar-benar memiliki sesuatu. Apakah Melvin Jin gadis yang kamu sukai? Maafkan aku pasti akan mencintainya dengan baik. Ini untuk membalaskan dendam Putri Aena. Bawahan Charles dan Van de Swelu mengepung Adler Wolf dan Limu, dengan agresif. Namun, yang membuat Charles dan Van de Swelu penasaran adalah bahwa di bawah tekanan yang begitu besar, Adler Wolf dan Zanu Limu tidak malu untuk mengakuinya. Ini agak tidak ilmiah. Tentu saja, ketika Van de Swelu dan Charles menganiaya Adler Wolf dan Limu, mereka tidak menyadari bahwa dari luar aula, banyak murid dan penjaga kepala desa masuk, dan dengan cepat dan diam-diam di aula pengawal, kepala desa ini, dan lainnya. Orang-orang berbisik di telinga mereka. Ketika pemilik desa dan pengawal utama yang diturunkan ini berbalik untuk melihat Adler Wolf lagi, mata mereka berubah. Itu adalah kebencian sebelumnya, dia yang membunuh. Dan sekarang penuh dengan kekaguman dan kekaguman. Situasi ini tidak hanya di aula di lantai 1, tetapi juga di jendela penyergapan di lantai 2, ada juga penjaga yang melewati kata-kata. Mengangguk setuju, hidup. Mereka yang melawan orang-orang yang ragu-ragu dibunuh di tempat oleh para master yang bergegas dari belakang. Pemandangan di lantai 1 terlihat tegang, tapi setidaknya tenang. Tapi apa yang tidak diketahui Charles dan Van de Swelu adalah bahwa di lantai 2, di luar aula, di antara orang-orang penyergapan yang diatur oleh Van de Swelu, sebuah kecelakaan berdarah terjadi dengan tenang. Adler Wolf tidak membantah kata-kata provokatif Charles, benarkah? Kamu mencoba menyentuh salah satu rambutnya. Pada saat yang sama suara itu terdengar, Adler Wolf bergerak. Semua orang tidak melihat dengan jelas bagaimana Adler Wolf bertindak, meninggalkan hantu Adler Wolf di tempatnya. Saat berikutnya, tubuh Adler Wolf melintas dengan cepat, dan dia sudah bergegas di depan Charles. Terkunci, sebuah tamparan keras dan tumpul menamparkan wajah Charles. Pipi Charles yang agak gemuk tiba-tiba membengkak, dan 5 sidik jari yang jelas muncul. Tubuhnya terkena inersia dan terbang sejauh 4 atau 5 meter, menatap Adler Wolf dengan ekspresi yang luar biasa. Ini peringatan, ini juga harga yang harus kamu bayar. Di depanku, di depan Putri Aena, kamu sebaiknya tenang. Adler Wolf melirik Charles dengan dingin, dengan niat membunuh. Charles masih marah sekarang, tetapi pada saat ini matanya penuh kejutan dan panik. Adler Wolf benar-benar menyebut Putri Aena.
Kapan Adler Wolf dan Aina berkolusi? Jika Aina menemukan Adler Wolf sebagai bantuan asing, itu akan merepotkan. Pangeran Charles dipukuli oleh Adler Wolf di depan begitu banyak orang. Charles malu, Van des Welu bahkan lebih marah, dan memarahi pengawal di sekitarnya dengan arogan, "Bajingan. Bunuh aku, potong." "Sialan," teriakan keras, adegan bawahan yang merespons seperti awan tidak segera muncul. Meskipun beberapa orang kepercayaan Ling Xing berencana untuk melakukannya, mereka segera ditekan oleh pemilik desa lain di sekitarnya. Pengepungan di sekitar Adler Wolf secara bertahap menyebar, dan pemilik desa serta pengawal berbalik dan mengepung Van des Welu, masing-masing dengan aura pembunuh. Otot-otot di wajah Van des Welu berkedut 2 kali. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin memberontak?" Terima kasih sudah mampir di Novela Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.